Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 8 Agustus 2025. Market dibuka menguat cukup tinggi karena ada sentimen positif terkait pengumuman MSCI hari ini. Kira-kira apakah dampak dari pengumuman MSCI tersebut? Tadi juga ada Sobat Trader yang bertanya kira-kira apa dampak pengumuman MSCI tersebut. Kita bagikan di Discord kita tadi pagi jam 6. Ini dari sumber berita bahwa dari pengamat pasar modal UI, Budi Frensidi, menjelaskan saham-saham yang baru masuk ke dalam indeks MSCI, terutama saham berkapitalisasi besar, umumnya akan mendapatkan sentimen positif seiring dengan masuknya investor institusi asing sesuai dengan bobot saham tersebut dalam indeks. Akan tetapi, dampak dari sentimen MSCI terhadap pergerakan saham dinilai tidak berlangsung lama, paling hanya sekitar 1 pekan lalu kembali stabil. Ada yang berpendapat seperti ini, namun juga ada yang berpendapat Managing Director Research PT Samer Sekuritas Indonesia yaitu Heri Su menilai keberadaan suatu saham dalam indeks MSCI mampu berdampak terhadap pergerakan harga. Pasalnya, banyak fund manager asing yang tolak ukurnya mengacu pada indeks MSCI. Lalu mana yang benar? Apakah memang hanya berlangsung sepekan ataukah akan bergerak dalam waktu lama? Tentu semua sama benarnya. Bisa jadi memang hanya sepekan saja euforianya kemudian kembali normal. Bisa jadi sepekan euforia kemudian lanjut dan uptrend. Namun semua ini ada datanya. Data di mana ini hanya berlangsung sepekan dan tidak berlangsung cukup lama seperti yang dikemukakan oleh Heri Su ini ada di beberapa emiten yang belakangan juga keluar dari MSCI termasuk MBMA. Keluarnya MBMA dari MSCI entah apa alasannya, yang jelas itu menunjukkan bahwa sekelas MBMA pun juga dapat keluar dari MSCI. Sehingga emiten-emiten yang lain jika tidak menjaga beberapa standar MSCI juga dimungkinkan keluar dari MSCI. Inilah IHSG kita hari ini yang menguat 0,58%. Sempat menguat cukup tinggi di awal sesi namun akhirnya di bawah turun. Open high dibuka di 7639. Flow transaksi hari ini 15 triliun dengan foreign buy 4,7 triliun, foreign sell 5,1 triliun. Ini juga ada berita dari Stockbit News yang membuatnya naik IHSG adalah brand cuan BBCA OneVR. Kita lihat emiten yang diakumulasi asing hari ini. Ada MMN 78 miliar, kemudian ADI 73 miliar, BBCA 70 miliar, Brand 66 miliar, BBRI 63 miliar, BMRI 59 miliar, MBMA 27 miliar, asing masuk namun open gap down terkoreksi cukup dalam. PKSL 23 miliar, DSNK 20 miliar, Tekim ya lanjut Tekim 19 miliar, Bekas 19 miliar dan seterusnya. Emiten yang dibuang asing justru cuan 251 miliar, DSSA 122 miliar. Menguat tinggi namun asing jualan. WIFI 88 miliar, BRPT 41 miliar, AMRT 38 miliar. ENRG, wow, koreksi cukup dalam ternyata. Tidak begitu mantau market hari ini. ENRG terkoreksi 14%. Koin 31 miliar asing jualan, ARB ini tamanya. TPA 31 miliar, ASI 30 miliar, BRMS, Goto dan seterusnya. Sebelum kita lanjut, kita informasikan bagi sobat trader yang belum bergabung ke membership kita, segera bergabung karena ini juga terus ada member yang tertarik untuk bergabung. Per hari ini ada 2 member baru yang masuk ke Porto Jumbo, Jenny Claudi, Syed Fai. Selamat bergabung. Bagi yang belum bergabung ke Discord, semoga bisa segera bergabung. Tutorial cara bergabungnya nanti ada di akhir video ini. Sudah ada 92 member per hari ini, di mana kita sudah berlangsung selama 18 hari. 18 hari sudah ada 92 member. Alhamdulillah. Semoga semua member betah di channel kita. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini.
Sebelumnya kita bahas dulu IHSG. Hari ini open gap up, open high. Dibuka cukup tinggi pas di resistennya, kemudian terkoreksi. Volume hari ini biasa, value transaksinya biasa. Koreksi biasa karena euforia market. Beberapa emiten Pak WP yang mampu masuk MSCI, sehingga potensial masih akan uptrend. Jangka menengah, koreksi ke 520 berarti koreksi minor dan bisa uptrend kembali. Potensial ke all time high 8.000 cukup besar karena sentimen positif terkait grup AWP yang masuk MSCI kemungkinan besar akan berdampak positif juga untuk IHSG kita. Kita bahas emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari data di awal-awal sesi tampaknya terkoreksi cukup dalam. Terkoreksinya sampai pas EMA 20. Kemudian mantul, koreksi low-nya di 17.50, EMA 20 di 17.30. Secara teknikal masih berusaha breakout 2000. Jika berhasil breakout 2000, maka potensial ke 2100 ke atas untuk data. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, volume buyer. Asing juga ada masuk 5 miliar. Secara bendarmologi akumulasi cukup bagus oleh CCAO yang keluar XL, KK, LG. Potensial breakout 2000 cukup besar, namun apakah di harga 194 ini cukup menarik untuk spekulasi buy? Ya entahlah, kalau memang siap untuk bawa turun, ya cicil-cicil beli saja. Seperti di sini harusnya cicil-cicil beli, tadi di harga bawah ini makin cicil beli. Harusnya sudah floating profit kalau metodenya cicil pelan-pelan ketika terkoreksi. Buat series kita sejak di tanggal 21 Juli di sini sampai high hari ini 27%-an, 27%. Selamat kalau ada yang masih hold dari saat kita buat yang terhimbau di sini. Kalau ada yang sudah jual tidak apa-apa, yang penting profit. Nanti kita cari area yang cukup menarik lagi kalau memang tertarik untuk spekulasi buy data. Kemudian MMIX. MMIX ini bolak-balik di situ-situ saja harganya. Secara bendarmologi MMIX tanpa normal distribusi oleh XLXC. Secara teknikal hit TP1 lagi. Sebelumnya kita masukkan terminal di sini. Kita copet di tanggal 24 Juli. Kita ajak bahwa kalau turun ke dekat 210-an menarik untuk buy. Kemudian ada yang dapat floating profit. Nah, ini kemudian kita buatnya trading perdagangan berikutnya. Slow tiba-tiba menguat. Tanggal 1 Agustus hit TP2. Setelah itu koreksi lagi. Bahkan kemarin 5 Agustus sempat koreksi sampai 114, kemudian mulai rebound. Hari ini tampak rebound lagi, menguat 4,35%. Bagi yang masih hold dari average price kita di 228-an, harusnya sudah floating profit. Potensial ke 252 sampai 264 cukup besar. Beberapa waktu belakangan memang pergerakannya ranging, maka kesempatan koreksi justru kesempatan minus di MMIX. Kemudian MIDI, MIDI jalan. MIDI hit TP1. Ya, MIDI TP1. Selamat kalau ada spekulasi buy MIDI sejak tanggal 5 Agustus. 5 Agustus kemudian jalan. 4 hari terakhir jalan terus. Secara teknologi biasa saja berhasil breakout previous high di 450 dengan cukup solid hari ini. Potensial ke 470 sampai 480 untuk jangka menengah. MIDI. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy MIDI tanggal 5 Agustus pelan-pelan harusnya sudah floating profit. Ini berarti sampai 8%-an. Kemudian ada BTPS juga yang jalan. Meskipun sebelumnya tempat terkoreksi dulu. Namun ini juga running ya. Kita buat yang terminal di sini, dibawa turun dulu sampai ke 50, kemudian mantul. Semoga ini tidak tertahan 520. Jika berhasil breakout 520, maka bisa ke 1480 sampai 1550, bahkan bisa ke 1620-nya lagi. Secara bentar kita biasa saja. Namun rebound pada perdagangan hari ini menunjukkan buyer yang cukup
solid di BTPS sehingga arahnya masih cukup uptrend. Bisa pasang stop loss di dekat 13.30 kalau tidak ingin terlalu jauh cut lossnya di 13.30. Kalau baru ada yang mau spekulasi buy pada perdagangan Senin. Yang jelas kita sudah masuk watchlist sejak beberapa waktu yang lalu untuk BTPS. Kemudian Ratu. Ratu hari ini ya sama open gap up. High. Secara bentar lagi distribusi oleh HPYU yang nampung MGMUIF. Secara teknikal ini masih cukup uptrend. Potensial lanjut ke 8.000 ke atas cukup besar untuk Ratu. Apalagi ini juga termasuk emiten yang masuk MSCI. Kita lihat beberapa waktu ke depan sebesar apa inflow dari MSCI di emiten-emiten Konglo. Kemudian Citi. Pada peringkat hari ini menguat cukup lumayan 6,3%. Akumulasi juga tambah bagus oleh CP Beki. Secara teknikal ini pas di resisten psikologis 100, pas di resisten EMA 200. Jika berhasil breakout 100, potensial ke 105 sampai 110 cukup besar untuk Citi. Yang perlu diingat, emiten ini kadang susah ditebak. Kita buatnya terima di sini ternyata menguat dikit lalu turun cukup dalam. Jika tidak yakin tidak usah beli, jika yakin silakan beli. Keputusan ada pada sobat trader semuanya. Kemudian FUTR. FUTR hari ini masih lanjut menguat. Selamat bagi sobat trader masih hold FUTR dari trading plan kita. Ini jika kita ukur ya, kita ukur sampai closing hari ini 38%. Sampai high hari ini 55%. Mantap. Baru masuk trading plan langsung running. Untuk FUTR, secara metodologi ada akumulasi cukup bagus oleh YPSK yang keluar YJCC. Kondisi saat ini untuk FUTR masih akan cukup volatile untuk beberapa waktu depan. Jika ada koreksi kembali ke dekat 100 sampai 90, kemungkinan kesempatan buy and weakness cukup menarik untuk FUTR. Kemudian cuan. Grup Pak PP yang menguat pada perdagangan hari ini, cuan open high juga cuan. Dibuka di harga 17.05 sempat menguat sampai 17.50, kemudian dibanting. Akhirnya dari last price hanya menguat 7,19%. Namun dari harga opennya turun cukup dalam. Cara metodologi tanpa distribusi oleh AKZPBKYU. Secara teknikal ini juga volume cukup besar sehingga rawan terkoreksi kembali ke 1.400-an. Jika koreksi ke situ dan sudah mulai dari rejection, maka menarik untuk spekulasi buy cuan. Kemudian INKP. INKP masih lanjut menguat. Selamat bagi sobat trader masih hold INKP dari harga bawah. Masuk Pak Ivan yang masih hold. Sudah running profit 8% dari saat kita trading di sini. Akumulasi tambah cukup lumayan oleh LGAK. Secara teknikal ini masih potensi lanjut lagi 8.500 sampai 9.000. Sudah kita mention dari awal sini bahwa strategi untuk INKP-nya adalah jual ketika breakdown dari EMA 20-nya. Dan tampaknya INKP sudah cukup strong dari saat kita buatkan trading plan. Rally bahkan sudah menguat 28%. Potensial ke 10.000 sesuai dengan bahasan kita di sini bahwa ini potensial ke 10.000 cukup besar untuk INKP. Namun jika belum sampai 10.000 turun bahkan belum TP ya jangan salahkan kami. Kalau sudah profit memang merasa cukup ya di take profit saja. Tidak harus nunggu arahan kalau take profit. Kemudian BBHI. BBHI juga masih lanjut menguat, hari ini menguat 8,9% dengan bantaran homologi yang tampak cukup bagus oleh CC Beki YP yang keluar
Odeani-Eski. Secara teknikal ini potensial ke 1500 sampai 1600 ke atas untuk BBHI. Bertahan di 520, menguat, sideways, kemudian menguat lagi. Kemudian PTRO. PTRO sama dengan cuan ya, open gap up seperti markup gantung, candle gantung. Kalau di sini gap up kemudian rally, kalau ini gap up kemudian turun. Semoga tidak ada yang nyangkut di PTRO. Closing di 3750. Kondisi saat ini 50-50 apakah kembali ke support di MA 50 atau langsung menguat lagi untuk PTRO. Kemudian MTEK, Elang Mahkota Teknologi. MTEK lanjut, selamat bagi yang masih short MTEK. Dari trading plan kita sudah running profit lumayan, 38,58%. Kita baru masuk trading plan di sini sudah cukup tinggi, namun masih ada upside cukup lumayan dan benar. Running 38%-an kalau masih hold dari saat kita buatkan trading plan, 38,58%. Setelah benar kita akumulasi oleh ZP, YUBK yang keluar CPPD SK. Kondisi saat ini untuk MTEK tentu masih bisa di hold. Batas risiko kemungkinan modal jika turun dari 800 lagi untuk beberapa waktu ke depan. Kemungkinan besar bisa ke 1000 kalau polanya seperti ini. Kalau ada yang belum masuk ya tunggu-tunggu saja, atau mau masuk di harga saat ini dan siap turun untuk average down silahkan. Keputusan masing-masing. Kemudian brand. Yang tampak cukup solid penguatannya hari ini adalah brand. Meskipun open gap up, bawah turun, akhirnya balik lagi. Ya ini turun, kemudian balik lagi ke atas. Bayarnya masih cukup kuat secara metodologi pada small distribusi. Secara teknikal untuk brand tertahan EMA 200, tertahan EMA 50. Kondisi masih cukup bagus untuk jangka menengah dari brand. Selanjutnya PV, DKFT, SMDM. SMDM kemarin rencana ada masuk watchlist, ternyata hari ini menguat cukup tinggi. PV pun sama, terlewatkan ya. PV ini sebenarnya sudah menarik sejak berhasil breakout 380, 390. Namun ternyata sedikit terskip untuk PV. Secara metodologi ada akumulasi oleh YP AZCC yang keluar XLPDPI. Secara teknikal ini berhasil breakout previous high di sini dan di sini, bahkan berhasil breakout previous high di Juni 2024. Maka arahnya masih cukup strong untuk PV, bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Namanya cukup menarik. DKFT SMDM. DKFT pun sama. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DKFT meskipun belum masuk trading plan kita, karena memang sudah cukup high risk. Namun di video kemarin juga kita bahas bahwa tampaknya DKFT ini berhasil breakout previous high dan potensial lanjut menguat. Kita bahas seperti itu di video sebelumnya dan benar. Hari terakhir menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang berani spekulasi buy sesuai dengan bahasan di YouTube kita. Kemudian SMDM terakhir. SMDM menguat pas di EMA 200. Secara metodologi ada akumulasi oleh CCYUNI yang keluar YPCDCP. Untuk SMDM pada perdagangan 8 Agustus ini volume juga cukup bagus. Sehingga arahnya 1000 sampai 1050 potensial di situ. Sebenarnya ini kemarin mau masuk watchlist, ternyata belum masuk watchlist, sudah jalan duluan. Tidak apa-apa, masih banyak watchlist kita yang sudah jalan di Discord membership. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung bersama beberapa sobat yang ada di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.